Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi Dere volume ke-9 dan ini mengenai kelanjutan untuk chapter keempatnya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi sebelum melihat Masachika menghadapi kakeknya ya, kita akan diceritakan dulu nih mengenai percakapan antara Yumi dan juga Ryotaro. Nah, setelah memutuskan untuk menginap di rumah besar keluarga Suo dan mendengar semua cerita Masachika yang datang untuk bertemu Yuki dari si Natsusan, Ryotaro memutuskan untuk kembali lagi bertemu dengan Yumi. Dimana berbeda dari Yumi yang sangat suram banget, Ryotaro menjelaskan kepada Yumi kalau Masachika adalah anak yang sangat hebat banget sambil memancarkan wajah yang sangat antusias. Bukan karena bimbingan dari dirinya sih sebenarnya, melainkan Masachika tumbuh menjadi anak yang hebat berkat dirinya sendiri dan orang-orang yang dia temui. Ya, cara didik Ryotaro kepada anak-anaknya adalah bagaimana ia memberikan kepercayaan penuh kepada mereka. Sangat keterbalikan dengan Yumi dan juga keluarga Suo yang menuntut keturunan mereka untuk bisa menjadi anak yang berbakat dalam segala bidang. Nah, sebenarnya di sini Yumi merasa malu dan juga menyesal sambil berkata kalau saja ia bisa mendidik Masachika dan Yuki seperti ibunya mendidik dirinya tuh dulu. Namun ya semuanya telah berlalu gitu kan. Dimana mendengar hal tersebut, Ryotaro yang berlutut dan memegang kembali tangannya si Yumi akhirnya mulai berkata kalau semuanya belum terlambat. Masachika sudah memaafkanmu dan Yuki sudah tidak diragukan lagi kalau dia itu sangat mencintaimu. Dimana mendengar hal tersebut, Yumi akhirnya mulai merasa sedih dan sedikit mulai mempercayai Ryotaro kembali. Ya, di sini Ryotaro berkata kalau ia tuh sama sekali tidak membenci Yumi dan saat Ryotaro ingin ngajak rujukan lagi, tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintu kamar yang menghentikan ucapan Ryotaro. Siapa sih yang ganggu momen romantis kedua orang tua ini? Pasti suruhannya dari si kakek KFC nih. Ternyata bukan. Jadi ketukan tersebut itu berasal dari ayahnya si Masachika, yaitu Ryotaro sendiri yang pengen masuk ke dalam kamarnya si Masachika. Dimana Masachika yang terbangun dengan suara ketukan tersebut akhirnya terbangun dan bertemulah dengan si ayahnya. Ya, Ryotaro berkata kalau dirinya sudah berbicara dengan Yumi sebelumnya, termasuk mengenai kedatangan Masachika untuk bertemu dengan si Yuki. Dan Ryotaro berterima kasih karena Masachika akhirnya mau memaafkan ibunya. Nah, di sini Masachika berkata kalau dirinya baru mengerti apa yang dialami oleh ibunya saat mulai mendengarkan ceritanya dulu. Dan Masachika juga berkata kalau ia harusnya menyadari hal tersebut lebih awal dan mulai membuka pembicaraan dengan ibunya. Namun ya, saat dia mencoba untuk berdamai dengan ibunya, Masachika kembali lagi teringat soal kakeknya. Dimana Masachika berharap kalau ia bisa berdiskusi dan mendapatkan kelonggaran mengenai statusnya. Karena baik bagaimanapun juga, Masachika masih belum yakin apakah dirinya akan menjadi seorang diplomat di masa depan atau tidak. Dan untuk bisa berbicara dengan kakeknya tersebut yang terlihat kaku di gambaran Masachika pun akhirnya meminta ayahnya untuk menceritakan mengenai kakeknya tersebut, bagaimana sosok asli dari Gensai Suo itu sendiri. Dimana Ryotaro berkata kalau kakek Suo adalah orang yang hidup dengan penuh keyakinan. Dimana dari sudut pandang Ryotaro, kakek Suo ingin terus mempertahankan kemakmuran dari keluarga inti. Dan itu adalah misi sebenarnya dari kakek Suo, seperti terus mempertahankan kekayaan dan status sosial keluarga Suo sampai ke masa-masa keturunannya di masa depan. Dimana melihat Masachika yang mulai berpikir mengenai hal tersebut, Ryotaro pun langsung mengkoreksi perkataannya. Dimana apa yang kakek Suo lakukan adalah untuk keluarganya, jadi Masachika tidak boleh berpikiran negatif kepada kakeknya. Ya, alasan kenapa Yuki masih boleh bermain bersama dengan Masachika adalah bentuk dari kasih sayang kakek Suo kepada keluarganya. Meskipun kakek Suo masih melarang Masachika untuk mengakui Yuki adalah adik kandungnya. Sampai pada suatu kesimpulan, Masachika berkata sebaik apapun kakeknya, yang terpenting tetaplah nama baik keluarga. Meskipun banyak retakan yang terjadi di dalamnya. Ya, mendengar kalimat tersebut, ayah Masachika tidak bisa menyangkal hal tersebut. Nah, di sini Masachika mulai membulatkan tekadnya ya untuk menghadapi sang kepala keluarga. Dimana setelah menjelaskan panjang lebar mengenai apa yang ingin dia sampaikan ya, si Masachika ini tuh sampaikan kepada kakeknya, Ryotaro pun hanya bisa mendengarkan rencananya si Masachika dengan sangat baik tentunya. Meskipun ada sedikit kekhawatiran yang digambarkan ya di wajahnya Ryotaro setelah mendengar rencananya si Masachika. Ya, meskipun begitu seorang ayah akan tetap mempercayai apa yang akan anaknya itu lakukan. Dimana di akhir pembicaraan Ryotaro berkata kalau Masachika bebas melakukan apapun tanpa perlu mengkhawatirkan posisi ayahnya. Nah, pada awal cerita di chapter kelimanya, kita diceritakan mengenai suasana pagi yang ada di ruang makan keluarga Suo, di mana pada saat itu terdapat anggota keluarga yang terdiri dari Gensai Suo, Ryotaro, Yumi, dan juga Masachika. Kalau Yuki sedang sakit kan masih ada di kamarnya, dimana untuk Yumi dan Masachika sendiri
Mereka masih terdiam dan menatap makanan yang ada di depan mereka. Sedangkan untuk Ryotaro sendiri, dia sibuk memberikan laporan mengenai hubungannya dengan orang-orang hebat kepada sang kakek Suo. Sedangkan di sudut ruangan terdapat Natsu dan Ayano yang tetap menjaga suasana makan tetap tenang. Nah, sebenarnya di sini Masachika merasa Ayano sedang sangat merasa bahagia banget nih saat mencoba untuk melayani dirinya kembali di rumah besar keluarga Suo. Yang mana hal itu membuat Masachika ingin memberikan gelar Super M lagi nih kepada si Ayano, malah tanpa sadar melepaskan senyum kecil di wajahnya. Ya, membuat pembicaraan Ryotaro dan Gensei Suo terganggu, tapi ini bukan soal senyumannya si Masachika, melainkan sebuah pertanyaan dari Yumi yang keluar secara tiba-tiba saat Masachika tersenyum. Ya, Yumi berkata, apa ada yang salah Masachika? Dan kata-kata itu membuat Gensei dan juga Ryotaro terdiam untuk sementara. Yang melihat Yumi yang berbicara dengan nada lembut dan tidak suram lagi, membuat semua orang tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Apalagi di sini Yumi jadi lebih banyak berbicara kepada orang lain. Ya, karena Masachika tidak bisa mengelak lagi, Masachika berkata kalau ia merasa cukup senang banget saat melihat Ayano bersemangat melayani dirinya. Dan saat Ryotaro berkata kalau Masachika dan Ayano sangat akrab sekali, Masachika pun menjawab kalau hal itu benar, sebab mereka adalah teman masa kecil. Dan Ryotaro pun mulai tertawa. Ya, menyadari suasana menjadi lebih santai, Masachika dengan sigap langsung meminta pembicaraan empat mata dengan kakeknya. Dan usulan tersebut itu pun akhirnya diterima oleh si kakeknya. Dimana setelah jamuan minum kopi setelah sarapan, Masachika berkata kalau ia ingin meminta waktu 30 menit untuk berbicara dengan kakeknya. Dimana mendengar permintaan tersebut, Gensai Suo lantas berdiri dan langsung memerintahkan si Natsu untuk membawakan kopinya ke ruang kerjanya. Ya, di sini Gensai Suo itu langsung berdiri dan berjalan sambil menatap Masachika dan berkata, ikuti aku. Ya, di sini Masachika merasa senang banget karena punya kesempatan untuk bisa berbicara dengan kakeknya. Di mana saat dia melirik ke arah ayahnya Masachika juga menyetujui hal tersebut dan mempercayakan semuanya kepada Masachika dengan cara mengangguk. Dan dibalas dengan si Masachika dengan cara mengangguk juga gitu kan. Ya, intinya di sini Masachika berjalan menuju ke ruang kerja kakeknya, diikuti oleh Natsu yang membawakan kopi Masachika dan juga kopi untuk kakek Suo. Ya, pembicaraan pun dimulai dengan kakek Suo yang berkata, apa yang ingin kamu bicarakan? Ya, ini bakalan menarik banget sih ke depannya gitu. So, untuk pembicaraan mengenai Masachika dan kakek Suo, aku akan coba buat di video yang terpisah ya. Jadi kalau kalian tertarik dengan video seperti ini, kalian bisa ketik, bang lanjutin bang cepet gitu kan di kolom komentar biar aku tuh nggak lupa gitu. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny. Bakalan seru nih nanti pembicaraan antara si Masachika dan juga kakek Suo ya, karena akan ada ya suatu perjanjian antara mereka berdua dan akan ada suatu diskusi di mana hal itu bakalan jadi win-win solution untuk si Masachika dan juga kakek Suo itu sendiri. Tapi tentunya akan harus dibuktikan dengan usahanya si Masachika itu sendiri. Apalagi nanti bakalan berhubungan dengan Yuki dan ini bakalan menarik banget sih harusnya.